Selamat pagi Sobat UT semua dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Matius Agung Y dengan NIM 049197451, jurusan Agribisnis, program studi bidang penyuluhan, minat bidang penyuluhan dan komunikasi pertanian. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek unit 1 manajemen rantai pasokan, di mana pada praktik kali ini saya akan mengunjungi sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk perusahaan ini sendiri bernama PT Kaposindo dan Industri. Adapun praktek unit 1 ini yang akan saya lakukan adalah menganalisis model distribusi dan transportasi. Jadi ada beberapa hal yang akan dibahas dalam praktik ini. Yang pertama, identifikasi alur rantai pasokan. Kemudian ada beberapa aspek yang akan saya observasi. Kemudian ada beberapa responden yang akan saya wawancarai mengenai model distribusi dan transportasi yang ada di perusahaan atau kebun ini. Kemudian yang kedua ada identifikasi aliran dalam rantai pasok di perusahaan ini, di kebun ini. Mungkin sekian dulu perkenalan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Tutor yang saya hormati, teman-teman UT semuanya yang saya banggakan. Selain identifikasi alur rantai pasok dan identifikasi aliran dalam rantai pasok, ada beberapa hal juga yang akan saya paparkan dalam praktik kali ini, yaitu identifikasi efisiensi dan efektivitas modal. Kemudian ada identifikasi mode transportasi yang digunakan. Kemudian ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan transportasi tersebut. Kemudian ada evaluasi penyediaan jasa transportasi. Kemudian ada tantangan dalam transportasi agribisnis, kemudian teknologi dan inovasi dalam transportasi tersebut, kemudian pengelolaan dan optimalisasi transportasi, dan yang terakhir ada koneksi transportasi dengan pelanggan. Jadi ada beberapa poin dan penjabarannya yang akan saya paparkan dalam praktik saya pada mata kuliah manajemen rantai pasokan. Semoga apa yang saya paparkan nanti dalam praktek bisa bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri, kemudian bagi teman-teman UT semuanya. Baiklah, hanya itu yang ingin saya sampaikan dalam proses pelaksanaan praktek pada mata kuliah manajemen rantai pasok. Semoga praktek ini bisa berjalan dengan lancar dan pelaporan bisa saya kerjakan tepat waktu. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, sahabat UT semua dimanapun Anda berada, tutor yang saya hormati. Pada hari ini saya sedang berada di lokasi kebun PT Kaposindo Industri. Sesuai janji saya tadi pagi, pada hari ini saya sedang melakukan observasi langsung sekaligus mewawancarai salah satu mandor kebun yang khusus menangani produksi dan distribusi buah kelapa sawit, yang mana ini termasuk produk utama dari kebun PT Kaposindo dan Farm Industri. Baiklah, langsung saja kita wawancarai beliau. Tapi sebelum itu kita perkenalkan dulu siapa beliau ini.
Baiklah, terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Matius Agung Y. Saya di sini sebagai mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Agribisnis, bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Mohon izin untuk melakukan praktek dalam praktek unit 1 mata kuliah manajemen rantai pasokan. Sebelumnya Pak, boleh saya tahu siapa nama Bapak, kemudian apa jabatan Bapak di kebun ini sehingga bisa menjawab pertanyaan untuk pelaporan praktek saya. Silakan Pak. Oke, perkenalkan nama saya Polo. Jabatan saya di sini sebagai mandor panen atau pengawas pemanen, kemudian sekaligus mandor transport atau yang mengawas pengangkutan buah kelapa sawit terkirim ke pabrik. Ya, sekian. Berarti Bapak mandor panen sekaligus mandor transport Pak ya? Ya, betul. Untuk produksi sekaligus pengangkutan Pak ya? Berarti tepat sekali saya menjadikan Bapak sebagai narasumber saya. Nanti ada beberapa pertanyaan, kemudian ada poin-poin juga yang ingin saya tanyakan untuk melengkapi data praktek saya. Mohon kerjasamanya Pak ya? Baik. Terima kasih Pak. Baiklah, Bapak Polo, kita langsung saja mulai sesi wawancara kita. Untuk pertanyaan ini mungkin kalau memang sekiranya kalau memang Bapak ketahui, Bapak jawab saja, atau kalau memang kurang mengetahui, kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Baiklah Pak, untuk analisis model distribusi dan transportasi di identifikasi alur rantai pasok, kemudian ada beberapa poin, yaitu pemasok, produksi, distribusi, kemudian pengecer dan konsumen akhir. Di pemasok, untuk pertanyaannya Pak, apa saja Pak bahan utama, bahan baku dalam komponen usaha di perusahaan ini Pak? Oke, untuk bahan baku utamanya ya itu buah kelapa sawit. Untuk bahan baku utama kita adalah buah kelapa sawit, TBS atau tandan buah segar. Oh, berarti untuk bahan baku utamanya TBS Pak ya, Ya, tandan buah segar. tandan buah segar kelapa sawit. Oke Pak, baik Pak. Bagaimana Pak perusahaan ini memilih dan menjaga hubungan dengan pihak ketiga Pak? Oke. Untuk menjaga itu, kita untuk yang utama adalah menjaga panen buah kita adalah buah segar, buah matang. Kriteria buah matang kita itu minimal berumur 4 lepas dari janjang. Artinya tidak mengirim buah mentah dan menjaga untuk agar panen kita tidak sampai panen buah busuk. Jadi salah satu strateginya dengan menjaga buah itu tetap segar Pak ya. Betul. Dan tidak mengirim buah busuk ya. Betul. Oke Pak. Kemudian selanjutnya Pak, apa tantangannya Pak untuk menjaga kualitas dan bahan baku ini dalam proses pengiriman itu tepat waktu gitu Pak, agar kualitasnya tetap terjaga? Ya, tantangan kita kita harus memenuhi kebutuhan pemanennya. Tim panennya harus terpenuhi agar panen kita tidak terlambat. Kemudian dalam pengangkutan juga kita harus memenuhi transportasinya agar pengiriman juga tidak terlambat ke pabrik. Oke Pak, berarti transportasinya harus tepat waktu Pak ya? Betul. Oke Pak, baik Pak. Nah kemudian next di produksi Pak ya? Ya. Apakah semua produk dalam proses produksi ini Pak ada pihak ketiga yang terlibat Pak? Pihak ketiga yang terlibat ya untuk unit. Untuk produksinya dulu Pak, untuk produksi.
Oh ya, Nanti setelah produksi baru kita ke distribusi. pihak ketiga kita ya itu tadi pemanen. Jadi pihak ketiga kita adalah pemanen itu tadi. Pemanen yang bekerja di kebun ini, Pak ya. Betul. Untuk Pemanen yang bekerja di kebun ini untuk memanen buah, kelapa sawit untuk kita ini. produksi itu tadi, Pak ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Produksi. Eh, apakah ada strategi khusus, Pak, untuk meningkatkan efisiensi produksi ini, Pak? Oh, tentu ada. Yang pertama panen kita itu tadi tidak boleh telat, harus disesuaikan dengan pusingan kita panen yang 6/7 itu, artinya dalam 1 minggu kita full panen terus sesuai rotasi. Full panen sesuai rotasi, Pak ya. Ya. Baik, Pak. Kita lanjut di distribusi, Pak, di Ya. poin distribusi. Pertanyaannya, bagaimana produk ini, TBS ini distribusikan ke pabrik, Pak? Bagaimana proses distribusi produk TBS ini dari pabrik dari kebun ke pabrik, gitu, Pak? Oke. Cara mendistribusinya yaitu tadi dengan pertama kita pengangkutan. Kita pengangkutan dari memuat buah dari TPH ke unit traktor atau unit kontraktor itu kita menggunakan unit helak atau uka-uka, kita sebut dengan uka-uka. Itu kemudian dari traktor dan dari uka-uka tersebut kita angkut lagi dan tuang ke bak frame upper ya, bak bin atau bak frame upper. Nanti dari bak frame upper baru kita buatkan SPB-nya untuk pengiriman buahnya ke pabrik, begitu. Oke, Pak. Mantap, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi dari TBS ke TPH, kemudian dari TPH ke unit-unit seperti jonder, uka-uka atau 4x4, baru masukkan ke kotak, baru ditarik bin bin atau kotak frame upper. premover. Dari frame upper atau unit bin ini kita kasih SPB untuk kirim ke pabrik. Oke, Pak. Begitu. Kemudian kita next, Pak ya. Ya. Kita next ke bentar, Pak ya. Baiklah, Pak. Kita next ke pertanyaan selanjutnya untuk karakteristik produk, Pak ya. Untuk sifat produk ini sendiri, Pak, bagaimana, Pak? Apakah mudah rusak atau tahan lama, Pak? Oh ya, untuk sifat produk ini mudah rusak ya, karena apa? Karena dalam 1 hari misalnya ada kendala di pengangkutan, maka produk ini berupa TBS ini dia akan menjadi restan, mengurangi kilogram kita yang pertama, beratnya, kemudian yang kedua berpengaruh terhadap kualitas minyak yang akan dihasilkan dari TBS ini. Berarti sangat rentan sekali, Pak ya, produk Sangat ini ya. rentan sekali. Berarti setelah dipanen harus cepat dikirim, Pak ya. Ya, dalam 1 hari saja jika terlambat dikirim maka akan nyusut sampai 1 kilo per tandan, bisa seperti itu. Berarti sangat penting sekali, Pak ya, pengiriman ini, Pak ya. Betul, sangat penting sekali. Terus ini, Pak, bagaimana Bapak memastikan produk ini sampai tepat waktu, Pak, ke pabrik? Untuk memastikannya itu ya saya kawal dari pemanen mengeluarkan ke TPH, kemudian dari TPH diangkut sama pemuat, itu saya kawal, kemudian sampai pengiriman ke pabrik saya pastikan bahwa buah itu sudah terkirim ke pabrik pada hari itu juga. Karena kebetulan kebun kami dekat dengan pabrik, jadi hari itu panen, hari itu langsung dikirim ke pabrik, begitu. Untuk jarak dan lokasi produksi dari kebun ke pabrik, Pak? Jarak tempuh kita dari kebun ke pabrik itu kurang lebih kisaran 5 km. 5 km dari kebun ke pabrik, Pak ya. Berarti lumayan dekat juga, Pak ya, untuk itu. Kemudian cara Bapak untuk mengevaluasi kendala risiko, Pak.
risiko di lapangan untuk transportasi, Ya. misalkan unit rusak atau ini bagaimana Pak? Ya betul. Untuk mengevaluasi unit, kita pagi ada misalnya setelah lingkaran pagi gitu kita ada pengecekan unit, entah itu rem, misalnya kemudian oli unit, kemudian kampas rem apa segala macam. Kemudian kita juga memastikan bahwa jalan yang dilalui sama unit tersebut tidak ada kendala, seperti tidak ada jembatan rusak atau jalan yang rusak. Berarti Bapak memastikan semua Pak ya, untuk kendala ini Pak ya, udah Betul. pasang, udah buat Ya, strategi khusus lah Pak ya. ya setiap pagi sebelum dilaksanakan aktivitas tersebut, kami atau saya sebagai mandor harus mengecek areal tersebut. Kemudian Pak, apakah kebun ini menggunakan jasa transportasi pihak ketiga Pak? Ada. Untuk memenuhi distribusi dan transportasi ini? Ada. Kita di kebun, khususnya di kebun yang saya pegang ini, ada satu unit kontraktor itu menggunakan unit helak atau bisa kita sebut dengan unit ukuka. Oke Pak. Kemudian apakah unit ini menggunakan teknologi khusus Pak untuk memantau kondisi atau mengelola transportasi, misalnya GPS, kemudian dan lain-lain gitu Pak? Ya, bisa ada juga GPS-nya. Kemudian kita bekali juga HT. HT itu untuk mengontrol areal yang kurang sinyal internet, misalnya kita bisa awasi menggunakan HT jika ada kendala di lokasi. Berarti selain GPS ada HT juga Pak yang di-talkie ya, buat memantau posisi unit transportasi pengangkutan ini di mana gitu Pak ya, supaya memudahkan distribusi. Betul. Kemudian bagaimana cara Bapak mengatur jadwal transportasi dan memastikan kelancaran distribusi ini Pak? Ya, untuk memastikan jadwal transportasi ya seperti biasa, pagi hari kita harus memastikan bahwa unitnya ready. Setiap pagi Bapak harus memastikan ya. Betul. Berarti kayak ada komunikasi dulu Pak ya. Ya, jika ada kendala kita langsung komunikasikan pihak transport juga untuk mencari pengganti unitnya. Gitu. Oke, berarti misalnya Unit yang penggantinya. operator ini ada kendala, Bapak cari lagi penggantinya Pak ya. Betul. Baik, Pak. Kemudian ini Pak, bagaimana Bapak memastikan produk ini sampai betul-betul sampai itu bagaimana Pak? Apakah nanti ada tiba-tiba ada macet, ada apa gitu? Gimana strategi Bapak? Strategi saya ya itu tadi, selalu mengawal pengangkutan itu sampai ke pabrik. Itu saja sih. Oke Pak. Untuk jam ini Pak, jam distribusi Pak, apakah ada jam-jam tertentu Ya. untuk jam distribusi kita kan menyesuaikan dengan pemanen mengeluarkan buah ke TPH ini. Biasanya kan pemanen mulai kerja itu jam 7. Jadi jam 8 kita sudah bisa melakukan pengangkutan atau pemuatan buah ini. Nah, jadi dari TPH ke unit condet atau ukuka ini tadi, untuk memenuhi satu kotak bin 10 ton itu kita memerlukan waktu 2 sampai 3 jam. Jadi kisaran di jam 10 atau jam 11 kita sudah bisa ngirim buah itu ke pabrik. Berarti 3 jam sebelum itu Pak ya. Dari pemanennya juga udah mengeluarkan buah ke TPH, kemudian dari unit pengangkutan juga udah ready Pak ya. Ya. Sehingga mempercepat proses pengiriman buah ke pabrik. Betul. Dan menjaga kualitas serta meningkatkan produksi. Ya, betul Pak. Oke Pak Polo, baiklah Pak Polo, terima kasih atas informasi yang Bapak sampaikan. Ya. Senang sekali bisa mewawancari Bapak, berkomunikasi langsung sama Bapak. Betul, mengenai Pak, moda transportasi, distribusi dan transportasi pada kebun kelapa sawit PT Kopasindo Palm Industri ini. Semoga Pak, apa yang Bapak sampaikan berguna bagi saya untuk pelaporan saya. Mungkin ada informasi yang kurang, kedepannya saya tanyakan lagi kepada Bapak.
Baik Pak Polo, hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk penutup Pak, Sobat UT semua dimanapun Anda berada, tadi saya telah mewawancarai Pak Polo. Beliau selaku mandor panen, produksi sekaligus mandor transport, dari panen sampai mendistribusikan buah hasil panen itu ke pabrik. Mungkin wawancara saya ini ada beberapa kekurangan untuk memenuhi data ini, data primer ini. Mungkin ada beberapa data sekunder yang akan saya masukkan karena ada beberapa pertanyaan yang belum saya tanyakan untuk beliau. Tapi nanti saya akan mencari satu narasumber lagi dari pihak perusahaannya yang menangani khusus manajemen keuangannya sama transportnya. Baiklah Sobat T, hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Polo. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Oke. Itu aja sesi wawancara pagi kita pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. UT Jaya Jaya. Sobat UT semuanya, ini adalah buah kelapa sawit yang sudah dipanen, kemudian dikeluarkan ke TPH. Setelah ini ada unit transportasi pengangkutan yang mengambil buah ini dari TPH ke John Deere atau KUK, kemudian dimasukkan ke dalam kotak bin untuk proses pengangkutan ke pabrik. Halo, selamat pagi. Sobat UT semuanya, ini proses pemindahan buah dari unit UKUK ke dalam kotak bin. Yang tadi dari TPH kemudian diangkut ke dalam ini, kemudian dipindahkan lagi ke kotak. Kemudian nanti dari kotak ini ditarik lagi menggunakan unit bin untuk menarik kotak ini ke pabrik. Ini mobil 4x4 ya, 4x4. Ini juga 4x4. Nah, ini proses pemindahan buah dari uka-uka ke dalam kotak. Baiklah sobat semua, saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam proses distribusi dan transportasi dari pengangkutan buah ke TPH, kemudian melalui KUK, kemudian dipindahkan ke dalam kotak. Berikutnya saya akan ke pabrik untuk melakukan pengecekan distribusi buah kelapa sawit ini untuk melihat prosesnya sampai ke pabrik. Halo, selamat pagi Sobat UT semua dimanapun Anda berada, tutur yang saya hormati. Kenalkan, nama saya Matius Agung Y dengan NIM 0491974451, jurusan agribisnis, program studi minat bidang penyuluhan dan komunikasi pertanian. Seperti janji saya kemarin, mencari lagi narasumber, dan pada hari ini saya sedang bersama salah satu mandor panen sekaligus menangani distribusi pengangkutan buah dari blok kebun menuju ke pabrik. Sebelum mulai wawancara kita, alangkah baiknya kita perkenalan dulu sama beliau. Selamat pagi Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya.
Saya Agung, saya mahasiswa yang sedang praktek Pak. Jadi ada beberapa hal mungkin yang akan saya tanyakan sama Bapak mengenai model analisis model distribusi dan transportasi. Jadi singkat aja Pak, kita sekitar 5 menit aja lah ya. Oh ya, tapi sebelum itu boleh Bapak perkenalkan diri Bapak siapa, jabatan, terus sedang melakukan apa hari ini? Oke, perkenalkan nama saya Densius, Mandor Panen Sungai Tawang, Divisi 1 dan 2. Kebetulan saya di bidang panen, di bidang distribusi panen. Oke, jadi dengan Bapak Densius Pak ya, Ya Pak. sebagai mandor panen Pak ya. Ya, sebagai mandor Jadi panen. untuk kayak teknis panen, pengangkutan Bapak udah ini. Kalau boleh tahu udah berapa lama Pak di kebun ini Pak? Udah hampir 11 tahun. Hampir 11 tahun Pak ya. Oh, udah lama juga. Berarti udah pengalaman lah Pak ya. Ya, sedikit lah ada. Oke Pak Densius, minta waktunya sebentar Pak ya. Langsung aja ke pertanyaan. Bisa nggak Bapak jelaskan teknis panen yang benar Pak? Dari panen sampai pengangkutan buah ke TPH. Kalau untuk teknis panen, kita dari ini kan kami sistem tandem. Oke Pak, bisa dilanjutkan Pak. Ada tandem sumis dengan tandem senior. Tandem senior itu artinya dia laki sama laki. Tandem sumis berarti suami istri. Dia egrek dulu dari awal masuk. Setelah egrek sekitar 2 atau 3 teras. Kalau di terasan baru pengangkutan buahnya ke TPH seperti ini dengan ibu-ibunya yang ngutip brondol. Ibu-ibunya ngutip brondol dari mengikuti suaminya. Setelah di TPH dikasih kode pemanen, baru datanglah kerani hitung buah, nanti baru datang transport untuk mengangkutnya ke pabrik. Dari TPH ke trailer dulu, masukkan ke kota bin. Setelah ke kota bin udah penuh, baru ditarik ke pabrik. Berarti yang tandem tadi Pak ya, pemanen tandem tadi udah panen, keluarkan buah ke TPH, kemudian diberi kartu Pak ya? Ya, diberi kartu oleh kerani. Oleh kerani. Kalau boleh tahu kartu apa Pak itu Pak? Itu NFC namanya. NFC. Ya. NFC. NFC itu apa Pak? Bisa dijelaskan lebih detail? Kalau NFC itu singkatannya belum tahu saya. Belum tahu Pak ya. Oke Pak Den. Kendala yang dihadapi Pak untuk apa proses tadi Pak? Apakah ada kendala atau pernah ditemukan kendala yang ini? Kalau untuk masalah kendala tidak terlalu ada juga. Paling kendalanya alat panen itu misalnya patah egrek, kangkung rusak itu aja. Itu pun sering tidak terjadi juga. Paling dalam 1 bulan itu sekali atau 2 kali lah. Oke Pak. Menghadapi. Selain di luar apa SOP tadi Pak, adakah strategi khusus dari Bapak sebagai mandor panen gitu untuk proses produksi ini Pak? Kalau strategi Sampai distribusi lah gitu. Kalau strategi sebenarnya kalau pengangkutannya yang mau cepat, dia sistem giring sebenarnya, giring tetap kan. Sekarang pun ancak kita ini memang giring tetap. Jadi habiskan 1 pulau masuk ke bukan 1 pulau, dari 1 plot ke plotnya lagi. Jadi supaya buah itu serempak keluar. Jadi kalau ketika ancak itu lebar, sistem keroyok supaya mudah pengangkutannya, supaya buahnya cepat keluar, sama-sama keluar, jadi tidak mengulang ke jalan itu lagi. Jadi menggunakan ancak giring panen gitu Pak ya? Ya, ancak giring tetap. Ancak giring tetap, oke Pak. Kemudian untuk teknologi Pak yang digunakan untuk efisiensi waktu produksi ini bagaimana Pak? Sampai distribusi? Untuk panen kah? Ya, betul Pak. Untuk teknologi yang digunakan, apakah ada teknologi khusus kayak misalkan GPS kah atau apa gitu Pak? Kalau untuk teknologi untuk alat panennya belum ada kita. Belum ada Pak ya? Tapi kalau untuk teknologi pembagian ancak memang kita gunakan peta GPS juga. Kita GPS juga Pak ya? Biasanya dari survei bisa kita bantu mereka untuk pembuatan ancaknya. Oke. Jadi ada dari peta itu kita tahu kan batas ancak ke pemanen gitu. Oke Pak. Terus untuk di harvest itu kan ada juga untuk IPD, memang
mempermudah kontrol kan. Jadi tahu juga kita IPD-nya diancak siapa. Nah, terus untuk penghitungan buah itulah yang pastinya, Oke Pak. supaya hasil panen itu akurat. Oke Pak Den, jadi buah ini udah siap diangkut ya Pak Den ya? Ya sudah siap. Udah ada kartu, Ya. udah apa semua. Untuk waktu pengangkutan, oh ya, oh ini kartunya ya Pak ya. Ya. Untuk waktu pengangkutan Pak, adakah waktu khusus gitu? Harus jam sekian atau ngikuti jadwal apa gitu untuk pengangkutan ini? Kalau pengangkutan ditargetkan dari pimpinan sebenarnya jam 9 itu harus sudah kirim. Cuman kendala di lapangan ini memang pemanen udah berangkat. Cuman kendala di lapangan satu, buah belum serempak keluar. Jadi mau ngambil semua bolak-balik dia 2-3 kali. Jadi pembuat itu harus tunggu buah keluar 1 CR atau MR baru mereka masuk. Oke Pak. Apa yang terjadi Pak jika keterlambatan pengiriman Pak dalam ini? Pertama restan BJR turun kalau terlambat. Kalau terlambat restan biar turun ya. Ya. Oke Pak Den. Baiklah Pak Den, terima kasih. Mungkin ini terakhir Pak Den ya. Ya. Untuk bin Pak Den, untuk posisi-posisi kotak itu apakah udah ditentukan atau disimpan di apa gitu, atau memang udah ada ininya? Terus pengangkutan dari tadi kan udah dari TPH diangkut 4x4 terus dipindahkan ke kotak. Nah, pengangkutan dari kotak ke pabrik itu apakah ada waktu tersendiri atau memang angkut aja gitu kan? Kalau udah penuh angkut aja gitu. Kalau udah penuh kan, kalau dari misalnya dari trailer dituang ke kota bin kan udah penuh. Nanti kan ada karani transportnya, koordinasi sama oke. asisten koordinasi sama operator premopernya. Oh begitu, Ya. oke. Berarti udah lengkap semua lah Pak Den ya, dari panen, terus buah dikeluarkan ke TPH, kemudian dari TPH diberi kartu, kemudian ada unit pengangkutan John Deere atau 4x4, terus dipindahkan lagi ke kota, terus ditarik lagi ke pabrik gitu ya, diantar ke pabrik. Oke. Baiklah, sobat UT semuanya, tutor yang saya hormati, saya rasa hanya itu sesi wawancara yang dapat saya lakukan bersama Pak Densius selaku mandor panen, kemudian dia mengurus distribusi juga. Saya sangat senang mendapatkan informasi tentang pendistribusian buah yang sudah terpanen, kemudian dari TPH diangkut ke 4x4, kemudian dipindahkan ke kota, kemudian dipindahkan ke pabrik. Jadi menurut saya model analisis distribusi dan transportasi seperti itu ya untuk komunitas tanaman kelapa sawit di PT KPI. Saya sangat senang sekali Pak, Ya Pak. hari ini bisa ketemu sama Bapak langsung, bisa belajar langsung dari Bapak bagaimana proses produksi dan distribusi. Saya ucapkan terima kasih Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Baiklah teman-teman semua, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga Pak Den selalu sehat dan semangat. Akhir kata saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. UT Jaya. Pak, selamat pagi Pak. Boleh saya tahu Pak namanya siapa Pak? Nama saya Usman. Pak Usman Pak ya. Lagi melakukan proses panen Pak ya? Iya. Oke. Boleh Pak ya, sambil kerja saya sambil tanya-tanya Pak ya? Boleh. Oke Pak, baik. Terima kasih Pak. Sebelumnya Pak, saya Agung Pak. Kan nama saya Agung Pak. Saya lagi praktek, tapi karena Bapak masih kerja juga kan, jadi sambil-sambil aja lah Pak ya. Iya. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, saya sedang bersama Pak Usman untuk mengamati langsung proses pemanenan. Jadi biar kita tahu bagaimana buah ini sampai keluar ke TPH, kemudian diangkut, kemudian diantar ke pabrik. Jadi ini proses pemanenannya.
Usman. Hati-hati Pak. Ya seperti itu. Seperti itu Pak ya. Ya, Ya, jadi seperti itulah proses panennya, memang agak lama, kemudian ya harus pelan-pelan, hati-hati juga. Jadi ini produk unggulan dari perusahaan ini, yaitu buah kelapa sawit. Nanti setelah ini buahnya diangkut ke TPH, kemudian brondol-brondolnya juga dibersihkan. Jadi dibuang dulu Pak ya pelepahnya ya. ini namanya diikat. Ikat Pak ya. Jadi begitulah proses panennya teman-teman. Jadi setelah dipanen nanti buahnya diantar ke TPH, kemudian dimuat ke dalam uka-uka, kemudian dipindahkan ke dalam kotak, kemudian dari kotak itu ditarik bin dan didistribusikan ke pabrik. Begitulah alur distribusi dan transportasi di kebun PT Kapasindo Palm Industri. Jadi setelah ini kita ke pabrik. Terima kasih. Teman-teman semua, ini adalah pabrik pengolahan TBS, tandan buah segar, di mana yang telah saya sampaikan tadi, setelah proses pemanenan, kemudian dimuat ke dalam kotak, kemudian buah tersebut diangkut ke pabrik ini. Untuk informasi, sebelumnya saya tidak memiliki izin akses untuk ke dalam karena sulitnya pengurusan izin untuk masuk ke dalam pabrik. Jadi saya hanya bisa mendokumentasikan dari luar pabrik saja. Inilah pabrik pengolahan tandan buah segar, di mana setelah pengolahan buah ini dihasilkanlah yang namanya minyak CPO. Kemudian minyak tersebut diangkut, didistribusikan ke kilang-kilang penampungan, kemudian dibawa ke pemrosesan selanjutnya. Jadi ini pabriknya. Di belakang saya ada proses pemuatan buah seperti yang saya sampaikan tadi, dari 4x4 dimasukkan ke dalam kotak, kemudian dari kotak itu nanti diangkut lagi ke pabrik ini yang di belakang tadi. Jadi ini proses penuangan buah dari 4x4 ke dalam kotak bin. Setelah kotak ini penuh, kemudian kotak ini diangkut ke pabrik. Jadi untuk muatannya sendiri, kotak ini muat menampung 10 ton. 10 ton tandan buah segar. Oke. Jadi proses penuangannya ya. Mantap. Dari TPH diangkut ke 4x4, kemudian dicurah ke kotak, kemudian dari kotak ditarik lagi ke pabrik. Kemudian di pabrik diolah tandan buah segarnya menghasilkan minyak CPO.
dan minyak itu dikirim lagi ke kilang penampungan selanjutnya untuk diekspor atau diolah menjadi minyak goreng atau produk-produk turunan lainnya dari CPO. Sayang sekali saya tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam pabrik karena izin yang sangat sulit. Jadi saya hanya bisa mendokumentasikan praktik saya dari luar. Tapi begitulah gambaran analisis model distribusi dan transportasi untuk produk kelapa sawit di kebun PT Kapasindo Palm Industry. Sekian dokumentasi saya pada hari ini. Selamat siang, tutor yang saya hormati, teman-teman UT semua. Mantap. Halo, selamat siang Sobat UT semua dimanapun Anda berada. Tutor yang saya hormati, sesuai janji saya tadi setelah saya melakukan praktik di lapangan, pada hari ini saya akan melakukan sesi wawancara selanjutnya kepada salah satu unsur pimpinan perusahaan, lebih tepatnya KTU Kebun. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi yang belum terjawab mengenai aspek aliran dalam rantai pasok di keuangan maupun informasi-informasi tambahan mengenai proses produksi khususnya komoditas tanaman kelapa sawit. Baiklah, di sini saya sudah bersama narasumber. Beliau merupakan KTU Kebun di PT Kapasindo Palm Industry. Pak, selamat siang Pak. Sebelumnya alangkah baiknya kita perkenalan dulu siapa nama beliau, kemudian jabatan beliau, kemudian apa-apa saja yang beliau tangani dalam kebun ini. Perkenalkan, nama saya Bramantio Nugroho. Saya di sini sebagai KTU Kebun Sungai Tawang Estate. Yang kita urusi adalah untuk administrasi di kebun Sungai Tawang ini. Baiklah Pak Bram, terima kasih Pak Bram atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Tidak lama Pak, mungkin sekitar 5 menit aja. Jadi Bapak sebagai KTU yang mengurusi bagian administrasi di kebun ini Pak ya. Langsung saja Pak untuk pertanyaan yang pertama Pak mengenai aliran keuangan Pak untuk pembayaran antara kebun kemudian distributor kemudian pemasok ini bagaimana Pak alurnya Pak? Boleh Bapak? Nanti kalau ada tagihan dari kontraktor atau vendor Mas, kita cek dulu. Setelah kita cek sesuai nanti baru kita bayar. Untuk dana permintaannya sendiri kita mintakan dari Jakarta. Jadi dicek dulu Pak ya. Kemudian sesuai atau tidak. Apakah ada strategi khusus Pak untuk mengelola arus kas dalam kebun ini Pak? Kita cek dulu berkasnya kan Mas, sehingga untuk dana yang keluar itu apakah udah sesuai atau belum. Kita konfirmasi juga ke Pak asistennya supaya tahu nominalnya udah sesuai. Berarti tidak ada strategi khusus Pak ya, hanya mengikuti SOP aja Pak ya. Setelah ini dicek lagi gitu Pak ya. Kemudian untuk informasi Pak yang digunakan untuk memantau, untuk memprediksi arus kas ini bagaimana Pak? Biasanya kita ada buku bank sama buku kasnya itu, jadi kita tahu berapa dana masuk, berapa dana keluar Mas. Jadi ada buku kas gitu Pak ya, untuk memantau. Tantangan tersendiri Pak dalam pembiayaan ini Pak, untuk negosiasi harga, kemudian untuk distribusi dan transportasinya itu bagaimana Pak? Untuk tantangannya kita kan kadang udah membudgetkan dana misal 10 juta, rupanya aktual di lapangan tuh bisa sampai 11 juta atau bahkan lebih kecil juga bisa. Jadi kita harus menyesuaikan itu semua. Untuk transportasi sama distribusi ini Pak ya. Kemudian untuk mengelola inventaris itu bagaimana Pak? Untuk kayak alat gitu, transport itu bagaimana Pak? Untuk mengelola inventarisnya kita mengecek kendaraan itu apakah udah bagus atau jelek, jadi kita tahu itu. Oke Pak, kemudian dari efisiensi operasional Pak, adakah strategi khusus untuk kayak mengurangi biaya distribusi, kemudian untuk kualitasnya ini Pak?
Untuk strategi operasionalnya biasa kalau untuk alat itu kita melakukan weekly setiap minggu, jadi mengurangi kerusakan alat itu Pak. Jadi ada weekly setiap minggu Pak ya. Kemudian resiko-resiko keterlambatan gitu Pak, atau gangguan-gangguan gitu dalam rantai pasoknya itu bagaimana Pak? Kalau itu sejauh ini tidak ada Mas. Tidak ada Pak ya. Iya. Baiklah Pak, kita lanjut di efektivitas dalam memenuhi permintaan. Bagaimana kebun ini memastikan bahwa produk itu benar-benar sampai gitu Pak, dari distribusinya gitu, dari kebun ke pabrik gitu Pak. Dari kebun ke pabrik kita biar betul-betul memastikan sampai, biasanya Pak asistennya memonitor itu drivernya, tenaganya, dan memastikan langsung ke pabriknya bahwa produknya itu sampai ke pabrik. Jadi asisten, kemudian mandor-mandornya juga Pak ya, memastikan Pak ya. Nah, kemudian teknologi dan data analisis Pak untuk mengawasi, untuk meningkatkan efisiensi ini bagaimana Pak? Kita biasa menggunakan ada sistem di tempat kita itu seperti namanya G-Harvest, itu bisa untuk memastikan kontrolnya itu Mas. Jadi teknologinya menggunakan G-Harvest Pak ya, data analis untuk memastikan kontrol buah itu sampai dari pengiriman sampai ke pabrik gitu Pak ya. Oke. Baiklah Pak Bram, saya rasa hanya itu Pak data yang perlu saya ketahui untuk melengkapi laporan saya. Saya sangat berterima kasih sekali Pak atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan, sediakan untuk saya di tengah-tengah jam sibuk Bapak. Mungkin jika ada kekurangan mungkin nantinya saya boleh menghubungi Bapak lagi Pak ya. Baiklah Sobat UT semua, tutur yang saya hormati, saya rasa hanya itu sesi wawancara singkat saya bersama Pak Bram. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bram. Terima kasih banyak ya. Akhir kata saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. UT ya. Jadi ini suasana kantor di PT KPI, lagi istirahat. Jadi saya tadi izin sebentar untuk melakukan wawancara singkat di kebun. Untuk izin di kebun agak mudah, tapi untuk yang di pabrik tadi memang agak susah ya. Jadi tidak sembarangan bisa masuk ke pabrik. Saya senang sekali hari ini saya bisa mewawancarai dua sumber. Yang pertama mandor produksi dan transport mengenai proses panen sampai tahap pengiriman. Kemudian wawancara singkat saya bersama KTU Kebun untuk mengetahui manajemen keuangan, biaya transportasi, kemudian administrasi kebun. Baiklah, tutur saya hormati teman-teman semuanya, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Setelah ini saya akan menyusun laporan. Kemudian mungkin ada beberapa data yang kurang dari hasil wawancara saya, data primer saya akan saya lengkapi dengan data sekunder di penelitian terdahulu mungkin. Kemudian ada jurnal-jurnal mengenai model distribusi dan transportasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kata siang, selamat istirahat kita semua.